Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di dalam acara kita Morning Inspiration edisi yang kelima 22 November 2021. Saudara, seperti biasa saya akan mengingatkan Anda, mari mulai hari kita dengan kembali kepada firman Tuhan. Mazmur 119 mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menginspirasikan saudara sepanjang hari ini, supaya hidup kita sungguh-sungguh align, sejajar dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mulai ya saudara. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini, penyertaan-Mu sepanjang minggu, bahkan dari malam hingga pada pagi hari ini. Kami bangun dalam keadaan baik, sehat, dan kuat. Apapun keadaan hidup kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan, Engkau tidak pernah membiarkan, Engkau selalu berada bersama dengan kami, memberi kekuatan-Mu, damai sejahtera, sukacita, bahkan firman Tuhan, bahkan Roh Kudus yang ada di dalam kami, memampu kami sehingga kami bisa hidup sesuai dengan apa yang Engkau mau. Biarlah pagi hari firman Tuhan ini seperti kebenaran yang ditaburkan di dalam hati yang subur, tanah yang subur, sehingga pada saat firman Tuhan ditaburkan boleh menghasilkan perubahan hidup 100 kali lipat, supaya nama Tuhan saja dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Pagi hari ini saudara, saya akan mengajak Anda dan saya untuk membuka Alkitab kita dari dalam Amsal 23 ayat 20a. Kita lihat sebentar Amsal 23 ayat yang ke-20 bagian A saja. Ya, saya bacakan kepada Anda. Amsal 28. Amsal 28 ayat yang ke-20a. Saya bacakan kepada saudara. Atau saya bacakan semua aja keseluruhan ayat 20 ini. Demikian firman Tuhan, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Tapi pagi hari ini saya hanya akan mengajak saudara untuk konsentrasi dengan satu kalimat di atas ini, yaitu orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, ya. Orang yang dapat dipercaya mendapatkan banyak berkat. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya juga mengajak saudara untuk melihat ayat ini dari dalam versi King James, ya, saudara-saudara. Kita melihat Amsal 28 ayat 20 ini dari versi King James. Saya bacakan. A faithful man shall abound with blessing. Ya. Dari kata dapat dipercaya tadi, di dalam terjemahan King James-nya itu disebut dengan faithful man, ya. Faithful man. Dan kemudian kalau kita membaca ayat yang sama dari versi firman Allah yang hidup atau FHYH, saudara akan temukan kata ini. Orang yang setia akan mendapat banyak berkat. Ya, saya sengaja mengumpulkan beberapa kata ini supaya kita melihat perbandingan ya. Di dalam bahasa Indonesia tadi dikatakan orang yang dapat dipercaya. Kemudian dalam King James mengatakan a faithful man. Kemudian di dalam firman Allah yang hidup dikatakan adalah orang yang setia. Saudara, mari kita soroti kata dapat dipercaya ini ya. Dapat dipercaya ini merupakan satu karakter yang harus dimiliki oleh setiap orang. Bahkan saya mau katakan bahwa orang-orang yang percaya atau orang-orang yang mengaku dirinya Kristen harus punya karakter ini. Dapat dipercaya. Kalau kita tidak dapat dipercaya, bagaimana orang lain bisa mempercayai Kristus? Karena kita ini pencerminan daripada Kristus. Kita ini adalah representasi dari Kristus itu sendiri.
Jadi seharusnya pada saat orang memandang kita, mereka juga memandang kita nih sama seperti Kristus. Karena kita dapat dipercaya. Pada saat Yesus waktu masih di dalam dunia ini ditanya oleh Filipus, Guru, Bapa itu seperti apa? Allah Bapa itu seperti apa? Yesus menjawab, kalau kamu mau tahu Bapa, lihat aku. Kamu mau tahu apa yang Bapa lakukan, lihat apa yang kulakukan. Itu kata Yesus kepada Filipus yang bertanya. Nah, hari ini Yesus sudah di surga. Ya kan? Yang ada bersama di kita adalah Roh Kudus. Seharusnya kalau orang dunia hari ini bertanya, seperti apakah Kristus? Menurut saudara jawabnya apa? Harusnya jawabnya, mau tahu Kristus, lihat saya. Harus begitu kan, bukan saudara-saudara ya? Nah, permasalahannya dapat dipercaya ini, itulah yang kadang-kadang kita hilang dari dalam diri orang-orang yang mengaku Kristen. Pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan yang sederhana ini, saya mengingatkan saudara bahwa kita ini harus dapat dipercaya. Ada seorang pebisnis yang luar biasa, yang hebat dari Amerika, namanya dia bernama Warren Buffett, ya. Warren Buffett. Saat dia merekrut karyawan, ya, Warren Buffett ini setiap kali dia merekrut karyawan, ada tiga kriteria utama yang dia selalu expect daripada orang-orang yang mau bekerja. Yang pertama, dia expect ada semangat. Jadi nggak gampang, orang yang nggak gampang butung di tengah jalan, tapi mereka bersemangat. Yang kedua, dia expect mereka penuh dengan skill, alias skillful. Yang ketiga, dia expect mereka punya karakter yang dalam hal ini adalah dapat dipercaya. Ya. Menurut dia, saudara-saudara ya, skill dan semangat tanpa ada karakter itu seperti bom waktu. Suatu saat akan meledak. Ya, karena punya skill, punya semangat tapi tidak punya karakter, alias tidak dapat dipercaya. Tidak dapat dipercaya ini tidak akan mungkin membuat seseorang itu akan terus dalam posisi yang hebat. Karena dia nggak punya karakter, dia pasti akan terjun bebas, saudara-saudara. Bahkan Yesus sendiri pun bicara hal yang sama. Coba kita lihat Alkitab di dalam Matius 25 ayat yang Matius 25 ayat yang ke-21. Kita lihat sebentar, saudara-saudara. Saya mau menunjukkan kepada Anda bahwa betapa penting ini apa yang disebut dengan dapat dipercaya atau faithful man ini. 25 ayat yang ke-21. Di dalam Matius 25 ayat 21 ini ceritanya tentang, kalau saudara membaca satu perikop adalah perumpamaan tentang talenta. Ya, perumpamaan tentang talenta, nanti saudara bisa mulai membaca di rumah kalau ada waktu dari ayat 14. Tapi saya langsung mengajak saudara membaca ayat 21. Bunyinya demikian. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Saudara, di dalam terjemahan baru dikatakan demikian. Sementara di dalam King James mengatakan, well done, thou good and faithful servant. Kata servant yang sama tadi, yang saudara baca di dalam King James juga dari Amsal 28 ayat 20a, itu juga kata yang sama yang dipakai di dalam Matius 25 ayat 21. Dengan kata lain gini, kalau saya mau pakai terjemahan yang bebas akan berkata seperti gini bunyinya. Bunyinya jadi begini. Maka tuannya itu berkata kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang dapat dipercaya. Saudara, bahkan Tuhan punya kriteria loh untuk supaya Anda naik level, supaya Anda dipercayakan sesuatu yang besar, Anda harus dapat dipercaya. Nah, kalau kita melihat cerita ini kan cerita tentang pada saat seorang tuan dia mau pergi keluar kota, dia memberikan kepada 3 pelayannya, 1 5 talenta, yang 1 3 talenta, yang 1 talenta.
Kita lihat pada hasilnya yang pada saat dia datang kembali menanyakan apa yang sudah kau lakukan dengan 5 talenta. Yang 5 talenta bilang sudah jadi 10. Yang 3 sudah jadi 6. Yang 1 dia bilang, Tuhan engkau hamba yang jahat. Engkau adalah Tuhan yang jahat, tidak adil, kira-kira gitu. Aku sudah menguburkan 1 talenta. Tuhan bilang, kalau begitu ambil talenta yang kau kuburkan itu. Semua yang ada padanya diambil. Dan yang 1 talenta itu diberikan kepada yang 10 talenta tadi. Artinya nggak dapat dipercaya. Saudara, ini hal-hal sederhana yang kita sebagai orang Kristen ini harus kembali mengingat itu dan mulai capai. Ini hal-hal yang penting yang dibutuhkan oleh dunia. Tuhan itu bisa mengampuni kita, saudara-saudara, kalau kita berbuat salah. Tapi dunia belum tentu seperti Tuhan, saudara-saudara. Ya. Dunia ini akan menghakimi kita. Saya pernah sebutkan suatu waktu yang lalu bahwa kejujuran atau karakter dapat dipercaya dibangun tahunan, dihancurkan hitungannya detik. Untuk memperbaiki itu butuh seumur hidup. Jangan sampai kita jatuh di dalam ini, saudara, yang masuk dalam kategori tidak dapat dipercaya. Kalau kita hari ini jadi orang-orang yang saat ini dipercayakan untuk punya satu pekerjaan, dipercayakan untuk memiliki sesuatu, atau dipercayakan sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan, sebagai seorang pekerja, mari saudara-saudara, kita belajar untuk dapat dipercaya. Ya, nah kembali lagi, saudara tahu di dalam dunia hari ini, dalam kehidupan ini, karakter yang baik tetap menjadi modal utama untuk Anda mendapatkan kesuksesan. Karakter yang baik. Dalam hal ini karakter apa? Dapat dipercaya. Dapat dipercaya ini bukan rajin masuk gereja, saudara-saudara ya. Dapat dipercaya ini bukan kita secara performance terlihat baik. Dapat dipercaya ini datang dari dalam hati yang muncul dan butuh tahunan untuk membentuknya. Itu satu karakter yang kalau saya bilang itu harta karun yang paling tidak ternilai, saudara-saudara. Kalau kita hancurkan harta karun ini, dalam peribahasa Indonesia dikatakan sekali lancung dalam ujian seumur hidup orang tidak percaya. Ini harus dijaga sebagai orang-orang yang katanya orang Kristen, kita pengikut Kristus, maka kita perlu jaga yang ini, yaitu karakter yang dapat dipercaya. Dapat di garis bawah ini, saudara. Minta Roh Kudus setiap kali Anda bangun pagi, setiap hari berdoa, Tuhan mampukan kita untuk supaya menjadi pribadi-pribadi yang dapat dipercaya. Nah, saudara-saudara, di dalam kembali lagi, Warren Buffett ini mengatakan begini, dibutuhkan waktu 20 tahun menurut dia ya, bukan menurut Alkitab, dibutuhkan waktu 20 tahun untuk supaya seseorang itu dapat dipercaya, dan hanya perlu 5 menit untuk menghancurkan kepercayaan yang sudah saudara bangun sekian puluh tahun. Sayang bukan? Waktu kita yang sudah 20 tahun kita pakai untuk membangun kepercayaan. Gara-gara kita tidak bisa menguasai daging kita jatuh, dan dalam 5 menit reputasi Anda yang 20 tahun itu hancur berantakan. Nama Tuhan dipermuliakan, saudara-saudara. Apalagi kalau kita orang percaya, orang yang mengaku diri adalah pengikut Kristus, orang yang katanya punya Roh Kudus, orang yang katanya tahu kebenaran. Tapi kalau kita tidak punya sifat yang satu ini, karakter yang satu ini dapat dipercaya, maka apa saja yang kita lakukan tidak akan pernah berhasil. Tidak akan pernah berhasil, saudara-saudara. Nah, kata dapat dipercaya itu tadi dari di dalam King James-nya kan adalah faithful tadi. Dan saya cek di bahasa Ibrani-nya ya, kata percaya atau dapat dipercaya itu adalah emunah. Bahasa Ibrani-nya emunah. Emunah itu atau dapat dipercaya ini atau faithful man ini punya 3 pengertian, saudara-saudara. Ada 3 kata yang membentuk sehingga menjadi, kalau diterjemahkan dalam terjemahan bahasa Indonesia, ada dapat percaya. Yang pertama adalah kata firmness ya.
Jadi kata dapat dipercaya itu dibentuk dari yang pertama, kata firmness, yang artinya kokoh, tegas. Itu ya, firmness. Orang yang dapat dipercaya itu kokoh pendiriannya. Diajak belok kiri kanan nggak mau, dia tetap kokoh, dia firm. Sekali A, tetap A. Tidak akan dia meleset ke kiri dan ke kanan. Bukankah seperti itu juga kan Alkitab mengatakan? Kalau ya bilang ya, kalau tidak bilang tidak. Di luar itu Alkitab catat itu berarti datang dari si jahat. Kalau Anda banyak alasan itu artinya cuma satu. Engkau sedang seperti si jahat. Karena orang yang penuh dengan kejujuran akan cuma jawab ya atau tidak. Bisa atau tidak bisa. Tidak ada bulat di tengah-tengahnya. Nggak ada, saudara. Kalau bilang bisa, ya bisa. Kalau tidak bisa, ya tidak bisa. Saudara-saudara, itu kan Alkitabiah. Dan itu juga adalah ciri-ciri daripada orang yang dapat dipercaya. Pertama, ada firmness atau ketegasan, ya. Ketegasan atau kokoh. Mereka nggak gampang, mereka nggak bakal goyang ke sana kemari. Kalau mereka tidak bisa, mereka bilang tidak bisa. Tapi kalau mereka bisa, mereka akan lakukan sesuai dengan yang mereka katakan. Yang kedua, ada kata steadfastness, ya. Dari kata dapat dipercaya ini dari bahasa aslinya kalau diterjemahkan adalah steadfastness, artinya ketabahan, kesetiaan. Tabah dan setia. Tabah dalam apa? Mempertahankan pribadi yang bisa dipercaya, mempertahankan itu walaupun banyak yang menawarkan, bisa tergiur, tetapi orang-orang yang dapat dipercaya itu punya steadfastness. Mereka tabah. Mereka setia pada kebenaran. Yang ketiga, kata dapat dipercaya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa, dan kalau diambil dari bahasa Ibrani adalah fidelity, ya, fidelity. Apa sih fidelity itu? Fidelity itu kesetiaan, ketaatan. Kesetiaan atau ketaatan itu arti dari kata dapat dipercaya di dalam bahasa Ibrani. Firmness, steadfastness, dan fidelity. Saudara mungkin pernah ya mendengar kata fidelity ya. Atau mungkin saudara pernah tahu cuma nggak ngeh ini ada di mana. Saudara pernah melihat speaker, ya misalnya merek JBL atau apalah. Terus di bawahnya atau di sampingnya ada tulisan gede-gede. HIVI, HIV atau HF, ya, speaker JBL HF. Dan biasanya speaker-speaker yang ada tulisan HF-nya itu suaranya bagus, ya. Dia menghasilkan suara yang jernih, minim dari distorsi, enggak, suara-suaranya bagus dan jernih dan mirip seperti aslinya, ya kan? Ada tulisan HF atau HIVI. Apa sih HF atau HIVI itu dalam speaker? HF itu artinya high fidelity. Ya, fidelity itu apa? Kesetiaan. High fidelity, jadi kalau diterjemahkan, speaker yang HIV itu artinya speaker yang menghasilkan suara yang sangat mirip dengan yang asli. Ya, HIV, high fidelity. Karena fidelity itu artinya kesetiaan. High fidelity. Jadi speaker tersebut mirip sama suara aslinya. Lah suara aslinya itu apa? Ternyata suara aslinya adalah suara orkestra yang ada di dalam auditorium khusus orkestra ya. Jadi misalnya pembuat JBL ini pada saat dia mau cari suara treble yang jernih dan bersih seperti apa, dia dengerin konser musik klasik dan dia menangkap itu suara treble itu dan dia buatlah speaker yang namanya JBL dengan kualifikasi HiFi atau high fidelity. Jadi speaker-speaker yang ada high fidelity-nya itu speaker yang suaranya mirip asli. Bukankah kalau saya bawa ini ke dalam, saya analogikan ke dalam kehidupan orang percaya, harusnya saudara dan saya ini juga harus disebut dengan orang-orang Kristen HiFi, orang-orang Kristen high fidelity, orang-orang Kristen yang mirip sama aslinya. Siapa aslinya? Pencipta kita. Siapa? Allah.
Harusnya nih kita di dalam hal apa mirip seperti Allah dapat dipercaya. Allah itu tidak pernah ingkar janji, saudara-saudara. Dia tidak pernah berbohong, dia selalu tepati janjinya. Bahkan sampai hari ini pun dia tetap melakukan janji-janji dalam kehidupan kita. Dia memelihara kita dengan tidak pernah meninggalkan kita, ya selalu. Bayangkan kalau Tuhan tinggalkan kita, mana mungkin kita bisa bertahan dalam dunia ini. Tapi karena Tuhan selalu bersama dengan kita, dia setia pada janjinya, maka hari ini kita ada. Nah saudara-saudara, berangkat dari situ, marilah kita menjadi orang-orang Kristen yang high fee. Orang-orang Kristen yang high fidelity. Orang-orang Kristen yang sangat mirip dengan aslinya. Dalam hal apa? Karakter. Terutama dapat dipercaya. Saudara, dari Amsal 28 ayat 20 tadi dikatakan bahwa orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Itu tidak hanya berbicara tentang berkat-berkat jasmani, tapi berkat-berkat yang lain, saudara-saudara. Orang yang dapat dipercaya itu namanya juga dapat dipercaya. Kemanapun orang berhubungan dengan orang-orang yang dapat dipercaya, pintu selalu terbuka. Kenapa? Mereka selalu bilang, orang itu dapat dipercaya. Enak sekali kan saudara-saudara. Anda menjalin hubungan, menjalin bisnis, menjalin kerjasama dengan orang lain. Karena Anda punya predikat dapat dipercaya, maka semua mulus-mulus aja. Tapi coba bayangkan, kalau kita tidak punya predikat dapat dipercaya, pada saat kita mau menjalin bisnis, menjalin hubungan, orang bilang, hati-hati dengan orang itu. Dia agak tidak bisa dipercaya. Sulit bagi Anda untuk maju. Nah, saudara, pagi hari ini, saya melalui kebenaran firman Tuhan mengingatkan Anda semua. Saya tidak tahu profesi Anda hari ini apa. Tapi kalau hari ini Tuhan mempercayakan sesuatu kepada Anda. Baik itu rumah tangga, baik itu pekerjaan, baik itu suatu pelayanan. Mari jadilah seperti apa kata firman Tuhan, yaitu dapat dipercaya. Bahkan ada satu ayat yang sangat menarik, yang saya suka sekali membacanya karena suka mengingatkan saya. Itu ada di dalam 1 Korintus 4. 1 Korintus 4 ayat yang ke 1 Korintus 4 ayat yang ke-10 kalau nggak salah ya. Coba kita lihat. Oh bukan. 1 Korintus 4 ayat yang kedua. Ya, saya bacakan kepada saudara. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Saudara, kita kan pelayan Tuhan, kita hamba Tuhan. Pada saat setiap orang yang menyebut dirinya adalah hamba Kristus, maka syarat ini atau kewajiban ini wajib ada dalam kita. Mereka ternyata dapat dipercaya. High fidelity. Orang-orang yang seperti penciptanya. Orang-orang yang seperti dengan yang disembahnya. Kita menyembah siapa? Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Haruslah kita itu di dalam karakter kita sama seperti Bapa kita, sama seperti yang kita sembah, yaitu bisa dipercaya. Saya percaya saudara pada saat Anda memiliki karakter ini, nama Tuhan dipermuliakan saudara ya. Kemanapun kita pergi, pintu akan terbuka karena kita adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Alkitab tadi sudah katakan, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Di dalam King James mengatakan bound of blessing, dilingkupi oleh berkat. Orang percaya kita, orang tidak segan-segan dekat dengan kita, orang tidak segan-segan menolong kita, bahkan orang bisa bersimpati dengan kita karena mereka tahu orang ini dapat dipercaya. Saudara, tidak gampang memiliki karakter ini, tapi bukan berarti tidak mungkin. Karena ingat ada Roh Kudus dalam kita, Yesus sudah memampukan kita untuk supaya saudara dan saya bisa hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan Roh Kudus menolong Anda untuk hidup menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Supaya sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya
kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini mendorong Anda untuk menjadi orang-orang yang lebih bisa dipercaya lagi. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini, kami bersyukur. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang sederhana ini boleh menginspirasikan kami, menyemangati kami untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu dapat dipercaya. Orang-orang yang high fidelity, orang-orang yang serupa, yang mirip dengan yang disembahnya. Terima kasih ya Bapa, beri kekuatan, damai sejahtera, sukacita, hikmat, pengertian, akal budi dan bijaksana bagi setiap kami, setiap saudara-saudaraku yang hari ini bekerja atau berusaha ataupun sekolah ataupun kuliah ataupun yang mengelola rumah tangga ataupun yang mengelola pelayanan gereja, para pemimpin. Beri mereka kekuatan supaya mereka hidup di dalam karakter yang satu ini, yaitu dapat dipercaya. Sekali lagi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas saudara. Tuhan memberkati.